Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat Nabi yang pernah membunuh bapaknya sendiri di dalam perang Badar. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fahri Al-Qurashi, biasa dipanggil Abu Ubaidah dan digelari Aminul Ummah dan Amirul Umara. Ia dilahirkan 30 tahun sebelum kenabian. Ia berpostur tubuh tinggi, kurus, jenggotnya tipis, hatinya lembut dan rendah hati. Ia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tepatnya pada hari kedua setelah Abu Bakar masuk Islam. Ayahnya pernah memaksanya untuk murtad dari agama Islam dan kembali menganut agama lamanya. Namun upaya ayahnya tidak membuahkan hasil. Akhirnya ayahnya menekannya secara finansial. Tetapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tetap sabar dan tabah. Ia ikut hijrah ke Habasyah pada hijrah gelombang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Abu Talhah Al-Ansari. Ia tidak pernah absen mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Ia berhasil membunuh ayahnya yang masih kafir dalam perang Badar. Setelah kejadian itu, turunlah firman Allah, "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung." Al-Mujadilah ayat 22. Dalam perang Uhud, dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terhujam pecahan helm perang. Abu Ubaidah ingin mencabut pecahan helm itu dengan tangannya, tapi ia khawatir hal itu membuat Rasulullah merasa kesakitan. Abu Ubaidah akhirnya mencabutnya dengan giginya. Pecahan itu dapat tercabut, tapi gigi depan Abu Ubaidah langsung rontok. Tentang Abu Ubaidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setiap umat memiliki orang terpercaya atau al-amin, dan orang terpercaya aminul ummat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya untuk mengajari penduduk Najran, Yaman. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Aku akan mengutus bersama kalian seorang laki-laki yang benar-benar terpercaya." Para sahabat menyuruh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk berdiri. Tatkala Abu Ubaidah berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, ini adalah orang yang terpercaya, aminul ummat." Tatkala kaum muslimin berkumpul di Saqifah untuk memilih khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku menyetujui salah satu di antara dua orang ini untuk menjadi khalifah bagi kalian. Ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu." Umar langsung membaiat Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah menolaknya. Ia mengusulkan Abu Bakar sajalah yang menjadi khalifah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengikuti perang menumpas orang-orang murtad, Harbur Riddah,
dan ia adalah salah satu panglima perang yang diutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membebaskan beberapa wilayah. Sayyidina Umar pernah khawatir atas kemenangan-kemenangan yang diraih Khalid bin Walid menjadi fitnah bagi dirinya. Umar lalu mengutus Abu Ubaidah untuk mengganti posisi Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Abu Ubaidah datang terlambat. Setelah Khalid mengetahui berita pencopotannya sebagai panglima perang, ia berkata, "Sebenarnya aku tidak suka menaklukkan perangmu. Bukanlah kekuasaan duniawi yang kita kehendaki, dan kita beramal bukan untuk tujuan duniawi. Kita semua adalah saudara." Kemudian Khalid radhiyallahu anhu menyampaikan kepada para prajurit, "Sekarang yang menjadi panglima kalian adalah orang terpercaya, Aminul Ummat." Maksudnya adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Ketika menjabat sebagai panglima perang, Abu Ubaidah berhasil membebaskan kota Damaskus, Himesh, Anatokia, Lazikiyah, dan Halab. Pada akhirnya seluruh wilayah Syam dapat dibebaskan. Tentang Abu Ubaidah radhiyallahu an, Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku tidak mengangan-angankan kecuali sebuah rumah yang dihuni oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah al-Jarrah." Beliau Abu Ubaidah ini tidak memiliki keturunan sama sekali karena semua anaknya meninggal, tidak memiliki keturunan sesudah ia meninggal. Umar pernah menemui Abu Ubaidah dan melihat himpitan hidup yang sedang dihadapinya. Sayyidina Umar lalu berkata, "Ghirah kami semua adalah dunia selain Anda, wahai Abu Ubaidah bin al-Jarrah." Ia meriwayatkan 14 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kali lipatnya." Tatkala wabah penyakit berjangkit di Amwas, Yordania, Umar bin Khattab menyarankan Abu Ubaidah untuk pulang ke Madinah. Tapi ia menolak dan berkata, dia ingin tetap hidup sebagai orang yang tidak akan kekal. "Aku adalah salah satu di antara prajurit muslim, maka aku tidak akan lari dari barisan mereka sampai Allah menentukan yang terbaik untukku." Ia, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, meninggal tahun 18 Hijriah akibat wabah penyakit atau virus yang terjangkit di kota Amwas, Yordania. Jasadnya dimakamkan di kota Berbaristan. Para sahabatku, demikian kisah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.